Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Pertama, marilah kita selalu bersyukur karena limpahan Allah sungguh maha luas nikmat yang kita berikan, yang Allah berikan kepada kita, yang sepertinya kita tidak bakal mampu untuk menghitung. Kemudian sholawat dan salam mari kita mohonkan kepada Allah, semoga tetap tercurah, terlimpah kepada Nabiullah Muhammad SAW, kepada para keluarga, para sahabat-sahabat, dan insya Allah kepada kita umatnya yang selalu menjalankan dan mengikuti risalah atau ajaran. Pada malam hari ini mari kita untuk saling mengingat kepada moto Toha Putra. Marilah kita hidup selalu dengan berilmu, karena dengan berilmu hidup kita akan dimudahkan oleh Allah. Dan marilah juga hidup kita itu diperindah dengan sentuhan-sentuhan nilai seni, sehingga hidup kita makin terasa indah. Kemudian sholawat dan salam pula merupakan sebagai ajaran atau risalah bahwa kita diperintahkan untuk selalu bersholawat kepada Rasul Muhammad SAW, dan ini merupakan sebuah ajaran, contoh bagaimana kita betul-betul hidupnya harus dibingkai dengan iman dan takwa. Karena dengan iman dan takwa, insya Allah hidup kita akan semakin terarah. Untuk menyingkat waktu, mari kita seperti biasa mengkaji bacaan-bacaan Al-Quran, tepatnya pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 260. Mohon disimak, diperhatikan huruf demi huruf, makhrajul hurufnya semakin hari semakin diperbaiki. Kemudian ada beberapa tanda-tanda bacaan yang harus diperhatikan, di mana waqaf, di mana wasol. Kemudian mentahsinkan, mengindahkan bacaan Al-Quran dengan ilmu tajwid yang semakin hari semakin kita terapkan langsung pada saat kita belajar membaca. Mau diperhatikan huruf yang bertuliskan berbeda ya, ada yang hijau, ada yang merah, itu merupakan sebuah rambu-rambu ya, di sana ada aturan tajwid. Mulai ya. Wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Coba. Wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Situ ada ininya shod lam alif lain apa qaf? Qaf lam. Oh, berarti di situ berhenti lebih utama ya. Dilanjut untuk min qala bala walakil liyama inna qalbi. Qala awalam tu'min qala bala walakil liyama inna qalbi. Bagus, perhatikan qafnya ya. Qala fa
خذ أربعة من الطير فصرهن إليك قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن ثم اجعل على كل جبل منهن juz sampai minhunna ya, juz'an thumma ud'uhunna ya'tinaka sa'ya juz'an thumma ud'uhunna ya'tinaka sa'ya. Perhatikan selanjutnya, wa'lam annallaha azizun hakim. wa'lam annallaha azizun hakim. Terjemahnya mohon diperhatikan supaya kita juga memahami isi kandungan Al-Quran, khususnya Quran Surat Al-Baqarah ayat 260 ya. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Allah berfirman, belum percayakah engkau? Dia Ibrahim menjawab, aku percaya, tetapi agar hatiku tenang atau mantap, dia Allah berfirman, kalau begitu ambillah 4 ekor burung lalu cincanglah ya. Cincang tahu ya? Ya. Nah, gambarannya kalau mencincang itu mengiris-iris sampai lembut ya. Misalnya kayak cincang masakan Padang tuh, bayangnya biar mudah ya. Cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit ya. Jadi satu bagian di bukit yang satu, kemudian yang lain-lain di bukit-bukit yang berbeda ya. Setelah itu kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Di sini Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Allah itu sesuatu zat yang pasti ketika Ia berfirman kun fayakun, maka jadilah. Jadi peristiwa tadi memberikan semangat ketauhidan yang sungguh luar biasa kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi burung yang dicincang kemudian disimpan pada bukit yang satu kepada bukit-bukit yang lain, kemudian ketika dipanggil itu ya, kalau zaman sekarang di singsotan ya, atau di siul, dipanggil dengan bersiul, kemudian berdatanganlah burung-burung tersebut. Ini ditutup pada ayat ini, Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin untuk Allah. Pandangan ini, keyakinan ini harus dengan pandangan ainul yakin ya, dengan pandangan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada ayat selanjutnya 261 ya. Perhatikan, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum, coba, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila, kamathali habbatin ambatat
sab'a salabila. Ayo sanabila gitu. Salabila Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. fi Kulli sumbulatin mi'atu habbah. Bukan jabah, habbah. habba Wallahu yudha'ifu lamina liman yasha. wallahu yudha'ifu liman yasha. Nun mati berdengung, bukan berdengung, ditekan dan ditahan ya. Liman yasha. liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah ini mohon diperhatikan, seperti sebulir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Ini sungguh luar biasa ketika kita berinfak ya, kemudian infak dalam bentuk harta di jalan Allah, maksudnya seperti sebulir biji, 1 biji yang menumbuhkan 1 biji ini 7 tangkai ya. Untuk memudahkan daya persepsi kita, mungkin nanam 1 biji padi, kemudian tumbuhlah 1 tangkai ya. 1 tangkai itu di sana ada 7 cabang dalam tangkai besar itu ya. Ini gambaran. Pada setiap tangkainya itu ada 100 biji. Mungkin kala itu karena ayat ini turun di Mekah ya, mungkin gambarannya kayak mayang kurma ya. Tanam 1 biji, kemudian tumbuh ya. 1 biji itu 7 tangkai ya. Isi 100 biji. Di sini artinya Allah memberikan apa ya, gambaran bahwa infak 1 biji itu akan dilipat gandakan ya bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi kadang-kadang ada kita berinfak 1 biji tetapi Allah tidak pilih dia menjadi hamba yang terbaik menurutnya, menurut Allah gitu ya. Karena apa? Mungkin infaknya ada kepentingan-kepentingan yang lain. Mungkin nanti pada masa-masa politik ya, mungkin nyumbangnya mungkin karena ada ikatan, ada tendensi, bukan karena Allah. Tapi kalau kita berniat ya memberi lewat jalur politik, tapi kita berpolitiknya berniat dengan cara-cara yang bagus, dengan cara-cara karena Allah, untuk apa? Melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Yaitu ada partai yang berjuang untuk melawan kezaliman dan memperjuangkan keadilan. Niatnya di sana. Jadi kita misalnya memberi lewat jalur politik dan karena Allah, insya Allah berjuang di politik itu nanti sama seperti ini. Ya, menanam misalnya kita nyumbang cuma 1 kaos ya untuk memakmurkan politik yang akan menegakkan keadilan dan melawan kezaliman, itu nanti kita akan mendapatkan pahala berlipat ganda. Akan diberikan mungkin 100 biji kaos dan berikutnya melimpah lagi sampai nanti kita kalau dipilih oleh Allah menjadi makhluk yang dikehendaki oleh Allah, insya Allah ketemu di dunia dan juga akan bertemu di akhirat. Nah, itu yang dimaksud niat yang lurus, proses yang baik, dan proses yang didasari untuk apa? Berinfak untuk di jalan Allah. Karena kita kalau berpolitik bukan berniat untuk memperjuangkan di jalan Allah, kita hidupnya musroh.
cuma kita nanti dapat pahalanya di dunia saja, mungkin memperoleh jadi anggota dewan, tetapi mungkin di akhirat tidak bakal ketemu amal ibadah sebagai bentuk dari perjuangan lewat dewannya. Kan banyak juga dewan yang punya kepentingan lain, ya, kepentingan memperkaya diri atau memperkaya golongannya saja gitu ya, itu juga banyak terjadi di era sekarang. Maka kita menjadi manusia, cerdaslah memilih wakil rakyat dan cerdaslah memilih pemimpin, karena kita diajarkan nanti ya di dalam Al-Quran nanti ada beberapa ayat-ayat yang sampai secara konkret bagaimana memilih pemimpin. Kemudian 262 ya, alladzina yunfiquna amwalahum, coba, alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi fi sabilillahi thumma la yutbi'una, summa yutbi'una, ainnya diperbaiki ya, kemudian mimnya ini 5 harokat, ma anfaqu min manna wala adza, coba, anfaqu manna wala adza. Situ lam alif apa tandanya? lam alif. Lam alif, berarti kita ulang. Wala adallahum ajruhum inda rabbihim, wala adallahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim Wala khawfun alaihim wala hum yahzanun, wala hum yahzanun. ya hanya kecil ya, zanun, coba, Wala hum yahzanun. orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima ya. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi orang yang menginfakkan harta di jalan Allah hendaknya tidak menyebut-nyebut, wah si Anu kemarin dapat bantuan dari saya ya supaya hidupnya mungkin, tapi begitu si Fulan mendengar, wah saya ini dikasih tapi kok disebut-sebut saja di apa namanya, nah ini ada unsur-unsur ya. Nah hal semacam ini, ayat ini mengajarkan kepada kita semua hendaknya tidak bersikap atau berlaku seperti apa yang disirat atau disuratkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 262 ya. Bahkan pemberian kita, infak kita, sedekah kita yang menyakitkan kepada pihak-pihak lain ini justru akan mendatangkan sesuatu bukan hanya tidak berpahala tetapi sesuatu yang dosa ya, karena ada pihak-pihak yang merasa tersakiti. Maka hati-hati di dalam berinfak atau bersedekah. Maka dengan tadi motonya Toha Putra ini relevan. Hidup itu harus berilmu supaya kita dimudahkan di dalam meniti kehidupan ya. Dan tadi cara memberinya pun kita harus punya seni, bagaimana membuat apa ya, tata cara atau seni memberikan atau memberi sumbangan supaya orang lain tidak tersinggung,
merasa elegan, pemberiannya merasa sebuah penghormatan, sebuah ta'awun atau sikap tolong menolong. Ini butuh sentuhan-sentuhan seni, sehingga tata cara yang bagus kalau diberikan dengan sentuhan seni, hidup kita semakin indah rasanya. Jadi merek misalnya kia, misalkan ini jeruk ya, jeruk ini kan saya misalnya memberi, misalnya dilemparkan ya dengan cara yang tidak bagus, ya langsung dilempar begitu ya. Ini mungkin sesuatu yang kayaknya rasanya gimana, diberi tapi rasanya kayaknya tidak santuy, tidak santun gitu ya, dalam bahasa ini. Ini hal-hal seperti ini harus dihindari. Maka perlu hidup itu dengan sentuhan-sentuhan seni di dalam memberikan, di dalam menyampaikan. Dakwah pun sama, menyampaikan dakwah betul itu hak, betul itu bagus, tetapi dalam rangka menyampaikannya tidak dengan sentuhan seni, seni tata bahasa, seni sastranya, seni di dalam melakukan, melafalkan bacaan Qur'annya, itu akan terasa tidak sedap. Tapi kalau dengan sentuhan seni, kita insya Allah akan lebih indah hidupnya. Betul nggak? Kira-kira begitu ya. Begitupun hidup kita tanpa landasan atau tanpa bingkai daripada iman dan takwa nggak cukup, karena hidup kita akan lebih bermakna, akan lebih terarah ketika kita selalu berpedoman kepada hal-hal yang berkaitan dengan ajaran-ajaran agama, terutama dinul Islam, yaitu Quran dan Sunnah. Jadi kalau kita selalu dibingkai dengan Quran dan Sunnah, maka hidup kita semakin terarah. Tidak ada yang sulit di dalam menghadapi hidup untuk selamat dunia dan akhirat. Toha Putra Art ini juga memberikan inspirasi kepada kita, meski singkat, padat, namun bermakna. Itu harapannya ya. Berarti sekarang masuk ke 263 ya, 263 mulai ya. Di sini ada tanwin doma bertemu dengan mim. Qaulum ma'rufu wa maghfiratun khairum min sadaqah. Coba. Qaulum ma'rufu wa maghfiratun khairum min sadaqah. Ini nanti dilanjut diulang ya. Wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha adza. Coba. Wa min sadaqati yatba'uha adza. Hanya 5 harokat ya. Wallahu ya, wallahu ghaniyyun halim. Wallahu ghaniyyun halim. Nah, ini detailnya lebih jelas ya. Perkataan yang baik dan pemberian maaf yang lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Artinya begini, perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti pihak-pihak lain. Jadi berarti kita juga diajarkan, kita misalnya tidak bisa bersedekah, berinfak dengan cara-cara yang santun, yang bagus itu ya, tapi kita misalnya tidak punya kemampuan untuk memberikan infak dalam bentuk harta misalnya, tapi dengan cara ya, satu, perkataan kita tuh lemah lembut ya, tutur bahasanya santun, tidak pernah menyakiti orang lain. Kemudian tindakan-tindakan kita, akhlak kita itu tidak menimbulkan masalah pada lingkungan di sekitar kita. Itu justru kata Allah lebih baik
daripada orang-orang yang berinfak tetapi menyakiti pihak-pihak lain. Jadi ini mungkin ayat ini menegaskan kepada siapa saja yang tidak punya kemampuan, belum berkemampuan memberikan infak dalam bentuk materi, tapi dengan cara tutur kata yang baik, bahasa yang santun, ya, akhlak dan perilaku yang menyenangkan di lingkungannya, itu adalah lebih baik di mata Allah dan bermartabat di mata manusia ketimbang dia suka memberi tetapi sering menyakiti pihak-pihak lain. Ini begini ya, indahnya Islam di situ. Jadi bagi mereka yang belum punya berkesempatan memberikan infak dalam bentuk harta, berarti sudah betul-betul kalau kita sesuai dengan ayat ini itu dianggap bagus, dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kecil hati bagi yang belum punya kemampuan untuk berinfak atau bersedekah dalam bentuk materi. Sekarang 264. Apa sudah selesai? Belum. Satu lagi. Mulai ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Coba. Ya ayyuhalladzina amanu La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Kalau adab wal adza. Ayo masih sore, jangan ngantuk dulu ya. Ya, wal adza kalladzi yunfiqu malahu. Coba. Wal adza kalladzi yunfiqu malahu an-nasi wa la yu'minu billahi ri'a an-nasi. Coba. Minu billahi. Belum oh, ya. Mulai dari sini. Wal yaumil akhiri. Wal yaumil akhiri. Itu tandanya shod lam alif alam qaf ya, berarti boleh berhenti lebih utama ya. Lanjut. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi. Turabun fa'asabahu. Turabun fa'asabahu. Wabilum fatarakahu solda. Wabilum Stop dulu, panjang. Wabilum fatarakahu solda. Coba. Wabilum fatarakahu solda. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Wallahu la yahdil qaumal kafirin.
wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya, orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Nah, ini di sini ada tanda kafir di situ. Soalnya banyak kejadiannya ini begini ya. Orang-orang kafir atau al-kafirun itu adalah orang-orang yang tidak beragama Islam. Berperilaku, bertindak seperti orang Islam, berinfak, memberi sumbangan, memberi sedekah gitu ya. Tapi gitu untuk promo supaya dagangannya laris. Nanti kamu, saya kasih THR ya, saya kasih hadiah ya, tapi nanti kamu belanjanya ke saya gitu ya. Ini sering menyebut-nyebut, ya ini dapat promo, lu dapat motor dari saya, ya si anu dapat misalnya bingkisan THR dari saya gitu ya. Yang bisnis itu ada imbalan supaya dia menjadi kader untuk membawa orang-orang lain supaya beli di proses perdagangan atau perniagaan yang dia kelola. Nah, ini hal-hal yang seperti ini itu seperti tadi batu licin ya yang ditimpa air hujan, dia memang kesannya bagus ya, kayak dermawan, sering berbagi, tetapi dia al-kafirun, tidak beragama, berarti kan tidak sholat. Jadi tidak ada sholat itu berarti tidak ada pengali. Jadi nilainya sholatnya itu 0 karena dia tidak beragama Islam. Dikalikan kebaikan infaknya yang 1000 pun, 1000 kali 0 hasilnya 0. Itulah pentingnya kita sekarang mendapatkan nikmat tertinggi ya. Indahnya kita memiliki nikmat tertinggi yaitu diberi agama Islam yang dianut oleh kita. Semoga kita ke depan bisa menjunjung tinggi ya martabat kita di hadapan manusia dan di hadapan Allah dengan apa? Dengan dinul Islam ini. Nah, caranya apa? Ya taklim seperti ini, ngaji. Jadi kita nanti bisa semakin paham, semakin tahu isi kandungan Al-Quran. Kan zaman dulu kita mungkin ngaji masih menghafal gitu. Sekarang kita mulai meningkat ya, supaya semakin berilmu maksudnya ya. Kita terjemahkan, kita jabarkan, bareng-bareng ngaji prosesnya. Insya Allah dengan ilmu kita hidupnya semakin mudah. Selesai ini. Selesai. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf bila ada salah-salah. Insya Allah kesalahan itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia yang banyak kekurangan, dan bila mana yang saya sampaikan ada kebenaran, ini insya Allah kebenaran itu datangnya dari nur Al-Quran ya, cahaya kebenaran dari Al-Quran yang merupakan wujud daripada kalam Allah. Jadi kita mudah-mudahan hidupnya dibimbing oleh kalam Allah ya. Kemudian dipermudah lagi dengan sunnah-sunnahnya Nabiullah Muhammad SAW dan sunnah-sunnahnya para sahabat. Demikian saja para hadirin dan semua pemirsa yang mengikuti channel YouTube Toha Putra Art. Mudah-mudahan berkenan untuk menjadi subscriber, membuat like, kemudian share kepada pihak-pihak lain. Semoga bermanfaat. Sekian dulu, nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايشنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالقلب أبتحية وبسلام
تعايشنا بحب